Tabea, halo Basudara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perusahaan tambang pasir di Hayam, Maluku Tengah dibakar warga, kerugian mencapai miliaran rupiah. Razia premanisme di Ambon, sejumlah pemuda terjaring petugas. Terdampak banjir puluhan hektar padi di Seram bagian barat, Puso. Puluhan warga merusak dan membakar gedung dan kantor PT Waragonda Mineral Pratama, perusahaan penambangan pasir di Desa Haya, Kecamatan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah. Insiden perusakan dan pembakaran gedung perusahaan tambang pasir ini terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, Minggu 16 Februari. Diduga insiden pembakaran terjadi karena blokade yang dipasang warga di depan gedung perusahaan pertambangan dirusak oleh oknum tidak dikenal. Akibat insiden ini, sebagian besar gedung perusahaan ludes terbakar, termasuk sejumlah kendaraan dirusak dan dibakar. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Itu kami menerima laporan dari pihak perusahaan, setelah itu kami tindak lanjuti. Kemudian kami hari ini juga menurunkan tim dari identifikasi untuk melakukan olah TKP di perusahaan tersebut. Nanti hasil dari sana apa-apa saja yang dapat disimpulkan, termasuk juga nanti keterangan dari saksi-saksi memang yang ada melihat terjadinya pembakaran tersebut. Pihak perusahaan meminta kepolisian menindak tegas para pelaku perusakan dan pembakaran aset PT Waragonda Mineral Pratama. Sebelumnya ratusan warga Desa Haya, Kecamatan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah melakukan blokade terhadap PT Waragonda Mineral Pratama, perusahaan penambangan pasir di Maluku Tengah. Ini karena warga marah terhadap pihak perusahaan yang masih melakukan aktivitasnya di kawasan Desa Haya, Kecamatan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah, padahal sangat merugikan masyarakat adat Haya. Sebab menurut warga, keberadaan perusahaan tambang pasir ini merusak ulayat serta ekosistem di wilayah ini. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Personel Sabara Polda Maluku menggelar razia premanisme di sejumlah lokasi di Kota Ambon. Hasilnya, sejumlah pemuda terjaring dan dibawa ke kantor Sabara karena membawa senjata tajam. Pemuda yang terjaring ini terdiri dari berbagai usia. Mereka terjaring di sejumlah lokasi di Kota Ambon, antara lain kawasan Patimura Park dan Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Mereka ditangkap saat sedang nongkrong di sejumlah lokasi ini. Pemuda yang terjaring ini didata petugas, kemudian dikembalikan ke keluarga untuk pembinaan. Personel Sabara Polda Maluku akan rutin melakukan razia premanisme guna menjaga keamanan dan ketertiban serta keindahan wajah Kota Ambon, Manise. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Rumah Dinas Bupati Kabupaten Buru Selatan mendadak disidak atau inspeksi mendadak oleh anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan. Ini karena sebentar lagi rumah dinas ini akan ditempati oleh bupati terpilih usai dilantik. Sebab sejak dibangun 14 tahun silam, rumah dinas bupati yang terletak di kawasan Desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan ini terlihat begitu memprihatinkan. Sebab pendopo ini belum pernah ditempati oleh bupati sebelumnya.
Selain masih minimnya perabotan, rumput liar di sekeliling juga terlihat menghiasi pendopo bupati ini. Padahal telah dibangun dengan dana daerah miliaran rupiah. DPRD Kabupaten Buru Selatan menyayangkan kondisi ini dan meminta dinas terkait segera memperbaiki rumah dinas Bupati Buru Selatan. Kita DPR sidak hari ini kita melihat kondisi pendopo, lalu kita melihat harus bupati harus mendiami provinsi kan. Artinya bisa terjaga semua aset daerah. Makanya kita lapor, kita undang itu di aset, lalu dari Kabak Umum, karena informasi dari teman-teman DPR di Komisi 1 tiap tahun itu ada pengadaan barang di pendopo. Tapi setelah kita sidak hari ini ternyata apa yang disampaikan di Komisi 1 kepada pimpinan kita tidak ada semua. Jadi kita harus cek, kalau tidak ada harus pemerintah daerah memfasilitasi dia. Diketahui pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2024. Sebelumnya, KPUD Buru Selatan secara resmi menetapkan pasangan Lahamidi dan Gerson Eliezer Selsili sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan. Penetapan tersebut menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan paslon Bupati Wabub Kabupaten Buru Selatan Safitri Malisolisa dan Hempri Lesnusa. Paslon ini mengantongi 14.550 suara yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan. Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024. Dua pekan menjelang Ramadan, harga minyak kita di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah tak kunjung turun. Di pasar tradisional Tahoku, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, minyak kita dijual Rp18.000 per liter. Harga ini jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Mahalnya harga minyak kita ini disayangkan warga, terutama ibu-ibu, sebab menjadi idola mereka untuk membantu kebutuhan sehari-hari, di saat harga minyak goreng merek lainnya begitu mahal. Beli minyak goreng berapa, Bu? Satu botol. Satu botol berapa, Bu? 18. 18.000. Ya. Jadi bagaimana, Bu? Harga itu menurut Ibu sendiri mahal atau murah tuh? Mahal. Mahal ya? Di Moli berapa satu liter? Di Moli 1 liter 23.000. 23.000. Kalau minyak kita? Minyak kita 1 liter 18.000. 18.000. Semoga harga sembako bisa secepatnya turun. Biar pembeli juga Biar pembeli juga senang. Pemerintah didesak menindak para pedagang dan distributor nakal agar tidak seenaknya menaikkan harga minyak kita di pasar secara sepihak. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Maluku Tengah.